يبتسم لأجل طه الذي بالله يعتصم. هذا ربيع أتى بالبشر يبتسم لأجل طه الذي بالله يعتصم. هادي الأنام حبيب الله شافعنا غوث معون به الإحسان والكرم. هادي الأنام هادي الأنام حبيب الله شافعنا غوث معون به الإحسان والكرم. هادي الأنام وأصبح الكون مسرورا بطلعته وأصبح الكون مسرورا بطلعته وأصبح الكون مسرورا بطلعته والأرض تزهو به والبيت والحرم وأصبح الكون مسرورا بطاعته وأصبح الكون مسرورا بطاعته والأرض تزهو به والبيت والحرم تقول آمنة في يوم مولدي تقول آمنة في يوم مولدي جاء السرور لنا والفضل والنعم تقول آمنة في يوم مولدي تقول آمنة في يوم مولدي جاء السرور لنا والفضل والنعم صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما لاح ثغر الكون يبتسم. سلم وبارك عليه وعلى آله يجل قبول وتمثل ومعمول إلى حضر سبينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من نوى بسبنا الصالح وعلى من نوى به شيخنا. الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Al-Mukarramun al-Muhtaramun, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para zuriyah Nabi, para habaib, para syarifah. Mudah-mudahan dengan berkah para habaib, para zuriyah Nabi, kita seberataan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan dengan para ulama kita, para alim ulama kita, mudah-mudahan kita seberataan bisa mendapatkan ilmu nang manfaat, ilmu nang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillah kembali kita bersama-sama pada malam hari ini, rutinan kita, majelis kita, kembali kita bersama-sama bisa berhadir melaksanakan daripada perintah Allah, menuruti daripada kebiasaan orang saleh. Majelis-majelis ilmu semacam inilah yang disukai, yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap hati kita ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Maulid sudah meninggalkan kita, namun teriring doa mudah-mudahan selama 1 bulan penuh kita memperingati, membesarkan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita setelah bulan Maulid ini dapat barokah dan manfaatnya. Salah satu daripada manfaat dan barokahnya kita memperingati Maulid Nabi itu adalah yaitu kita tetap istiqomah duduk di majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan
apa yang kita dapat selama bulan Maulid? Kita dengar ceramah nasihat papadah daripada para ulama-ulama, para habaib, para tetuan guru. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pembuktian kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senang dan gembira ketika kita berada di majelis peringatan maulidnya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Rasulullah itu lebih senang, lebih bangga ketika umatnya itu duduk berada di majelis-majelis ilmu semacam ini. Jadi ketika kita peringatan maulid, Rasulullah itu senang, gembira Rasulullah karena kita ini memuliakan, membesarkan kelahirannya. Tetapi Rasulullah itu lebih senang, lebih gembira ketika kita umat-umatnya ini mau duduk di majelis ilmu semacam ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita duduk di majelis-majelis ilmu semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembacaan kitab kita sampai seminggu yang lalu kita membaca masalah najis. Dalam hari ini kita membaca yaitu bab istinja. Istinja ialah bersuci atau bebersih dari buang air besar atau air kecil. Dan hukum istinja itu wajib. Karena munnya kita kada beristinja, kada bebasuh, kada bebersih buang air besar atau air kecil, maka kita itu najis, ya kah? Istinja ini dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara. Pertama, membasuh tempat najis itu dengan air. Ini yang biasa kita pakai banyu. Nah, cuma semalam bahwa ketika kita itu umpama buang air besar, hendaklah ketika kotoran kita itu keluar, itu kita siram. Misalnya kita buang air besar, ya kah, kotorannya itu kita siram. Jangan dikumpulkan sampai tuntung. Sudah habis hanya disiram, itu jangan. Nah, jadi kotorannya itu langsung disiram. Nah, jadi yang pertama cara kita bersuci ya kan daripada buang air besar air kecil itu yaitu dengan air. Ini yang kebiasaan kita lakukan. Nah, cuman bebasuhnya ini karena setiap kali kita buang air besar itu pasti kita buang air kecil. Pasti kita bakamih ya kada. Nah, jadi yang pertama dibasuh napa waktu kita beristinja itu yaitu kemaluan yang di depan disebut dengan kubul. Jadi kubul kita itu nang perlu penting utama dibasuh pertama.
Artinya kubul itu tempat keluar kemih. Itu dibasuh dulu. Jadi dibasuh dulu, ya kah? Hanyar kita menyimbur, membasuh napa? Dubur. Nah, itu pun jangan langsung tangan, lawan banyu dulu. Disimbur pakai banyu, dibuangi apa? Dibuangi najisnya dulu, dibuangi kotorannya. Jangan langsung tangan. Kenapa? Jadi jangan langsung tangan, bawarna. Nah, bawarna tangan. Jadi pakai banyu dulu. Nah, sudah pakai banyu, ya kah? 3 kali 4 kali menyimbur, ya mungkin apa guguran sudah kotorannya. Nah, hanyar pakai tangan. Dan larangan keras. Jangan membasuh buang air besar itu langsung memakai sabun. Jangan. Kenapa? Kalau tasabuh kena antara bau sabun lawan bau itai. Nah itu. Bau kotoran kita. Jadi jangan pakai sabun. Pakai banyu aja dulu. Nah, sambil digesek pakai tangan. Sudah hilang licin, berasa kasat, ya kah? Nah, kenapa ujungnya yakin? Nah, yakin apa? Yakin bersih. Jadi puncaknya istinja itu yakin. Yakin apa? Bersih. Dan kada wajib mencium. Nah, itu. Apalagi menjilat. Nah, itu kada diwajibkan. Jadi yakin aja. Nah, bilenya kasat, nah yakin bersih. Nah, hanya terakhir ya kah untuk menyempurnakan sucinya memakai sabun. Jadi sabun itu terakhir, jangan dicampur langsung. Nah, itu. Kemudian yang kedua caranya yaitu menyapunya dengan batu sampai bersih. Batunya batu sorang, nukar. Jangan mengambil batu di jalanan. Mau mengambil batu di jalanan itu batu orang. Coba aja bebuhannya bakurang batu. Hari-hari. Jadi bermodal serongan, nukar sakarong-karong nah halus tuh kah? Dipilih. Jadi pilihnya tuh apa? Nang pena bulat-bulat, nang pena jangan runcing, larah budet. Nah, jadi pakai batu sampai bersih. Nah, itu. Dan sekurang-kurangnya 3 biji atau 3 buncu batu. Nah, jadi boleh 3 biji batu atau sebiji batu tapi buncunya 3. Nah, itu boleh. Yang ketiga, caranya menyapunya dengan batu lebih dahulu. Nah, pakai batu dulu, kemudian baru dibasuh dengan air. Ini ialah yang paling bagus. Nah, tapi kita ini kebiasaan pakai banyu sudah. Nah, pakai banyu. Jadi kada tetap pakai batu nih. Lawan koler juga nakar batu. Nyatakan tadilah. Nah, kalau ayah hendak mencoba-coba kena batu tuh menukar batunya. Jangan batu di jalanan tuh. Kalau di kuit-kuit batu di jalanan. Jangan. Dan haram beristinja itu ya kah memakai sesuatu yang dihormati, tidak boleh.
wadai untuk karas kada makan 5 hari diulah jadi pepalit, itu tuh kada boleh. Jadi jangan memakai sesuatu yang dihormati, kada boleh. Nah jadi efektif kita apa? Pakai banyu kita. Kemudian syarat-syarat boleh beristinja dengan batu. Nah, apa syaratnya? 1, najisnya tidak kering. Nah, itu. Jadi najisnya itu apa? Tidak kering. Ngalihan kena memalitnya. Aring. Yang kedua, tiada berpindah dari tempatnya keluar. Bahasa kita, kalaunya kita itu behera apa? Mencret. Nah, mira bocor. Itu menyambur-nyambur tuh kada kau diistinja itu, kada kebatuan. Nah, itu efektifnya pakai apa? Pakai banyu. Kemudian tiada mendatang najis yang lain. Nah, itu. Kalau tiada terdapat salah satu dari syarat-syarat ini, maka tiada boleh beristinja dengan batu atau seumpamanya, tapi mesti dengan air. Setelah selesai beristinja, nah ini penting nah. Setelah kita itu buang air kecil umpama, atau kita buang air besar. Nah itu setelah selesai kita bersuci beristinja tadi, disunatkan membaca doa di luar WC. Nah ini yang penting dinyatakan, ini ajaran Nabi lawan kita. Jadi sunnah jadinya. Nah jadi membaca doa ini di luar WC, ya kah? Napa doanya imbah beristinja? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ya Allah, ya kah? Artinya bersihkan hatiku. Nah ini. Jadi johirnya kita beristinja membersihi kotoran nang di dubur kita, ya kah? Tapi hakikatnya nang kita pinta apa? Nah, minta bersihkan hati. Dari apa? Minan nifaq, daripada munafik. Apa munafik? Munafik itu orangnya Islam, zahirnya Islam, batinnya kafir. Nah itu tuh orang munafik. Jadi orang munafik ini zahirnya Islam, artinya apa? Orang munafik itu zahirnya baik, zahirnya bagus, luarnya manis, tapi dalamnya itu rigat. Itu orang munafik. Luarnya baik aja, luarnya baik, sapa tagur, sapa senyum apa macam, tapi dalamnya, nah dalamnya kada baik, itu munafik ngaranna. Nah mudah-mudahan kita ini berisi hati zahir batin baik, amin. Nah, jadi zahirnya baik, ya kah, batinnya baik, itu mukmin. Jadi orang mukmin itu zahirnya baik, batinnya baik. Nah itu. Jadi orang munafik ini baik ketika berhadapan lawan kita, di belakang pada kita inya menghina, mencaci maki, menyambati. Nah, itu orang munafik itu. Jadi orang munafik ini bahaya dikawani. Bahkan Rasulullah menangati kita itu bakawan lawan orang munafik. Wahassin farji, dan peliharakan kemaluanku minal fawahishi, dari sekalian kekejian. Nah ini doa setelah kita
buang air besar kah itu kah atau buang air kecil. Membacanya di mana? Membacanya ketika kita di luar WC. Nah, itu dibaca. Mudahan kita kau mengamalkan ini. Nah, ini ajaran Nabi. Nah, sudah ulun sampaikan, zahirnya kita membaca ini, hakikatnya ini gawian Nabi. Nah, itu. Jadi gawian Nabi, perbuatan Nabi itu nampak wadah kita, bilanya kita memang menggawi ini. Nah, itu. Nah, hafale hadiah hafalia lah. Nah, hafale. Hafale kalau lah. Nah, ibu-ibu. Dihafale, boy. Dihafale kita, ini lelakian juga dihafale. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Nah, itu bacaannya. Bacaan imbah istinja. Kemudian aturan masuk ke kakus atau WC. Kakus ini bahasa dulu kakus WC. Ini aturan masuk ke WC. Nah, ini ada aturannya. Pertama, sunat mendahulukan masuk dengan kaki kiri. Nah, jadi masuk WC itu batis kiri, jangan batis kanan. Sama masuk masjid, sama masuk langgar, sama masuk rumah. Nah, jadi jangan disamakan, dibedakan. Masuk WC batis kiri dan keluar dengan kaki kanan. Kenapa aja kita menggawi ini? Rasulullah itu. Nah, itu. Nah, jadi bilanya kita menggawi ini, jadi gawian Nabi itu nampak. Nah, itu. Jadi kelihatan dan nampak. Nangka ini gawian Rasulullah. Nah, ini hakikat menggawi sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan mengamalkan sunnahku, ujar Nabi, ya kan? Man ahya sunnati faqad ahabbani, sungguh ia tuh cinta kepadaku, ujar Nabi. Kenapa jadi padakan cinta lawan Nabi? Karena waktu itu kita melihat ini gawian Nabi. Nah, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta lawan aku, jar Nabi, ya kah? Menimbulakan gawianku, menimbulakan amalanku, ya kah? Dan inya melihat seakan-akan ini adalah aku, jar Nabi, nama gawi. Inya lawan aku kena dalam surga. Mudahan kita berataan masuk surga. Nah, akan-akannya ahli surga nyaringnya. Kenapa jadi hendak masuk surga aja? Nah, itu kalau nah, kenapa? Karena Rasulullah di surga. Nah, itu. Rasulullah di surga. Dan bilanya kita sudah masuk surga, kita nih masuk surga, kita mudah-mudahan ya lah. Bilanya kita nih masuk surga, dalam surga itu karena kita melihat lawan Nabi, Nabi bertampai, kita melihat kalah isi surga itu pulang. Nah, ayo kata. Nah, ada kepingin lagi karena kita. Ya kalau umpama tuh dalam surga tuh ada kopi, ada roti ini nah, umpama tuh lah. Timbul kena Rasulullah itu dicongolkan, ditimbulakan, ditampayakan, kita dilihatkan orang tuh asing-asingnya kena apa? Nikmat yang besar, nikmatul uzma, nikmat yang paling besar, kalah isi surga dan surganya tuh kalah. Nang hebat tuh siapa kena nikmatnya? Memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, papadanya kita nih kena apa? Berhadap lawan Rasulullah. Cuma mudah-mudahan mudah-mudahan melihat.
Mudahan melihat. Nah caranya kayak apa? Nah caranya diantaranya supaya kita ini melihat kena lawan Nabi di sana, kena mudah-mudahan nih di dunia nih rajin-rajin baca janak dulu, baca janak meyakini maitihi lawan Nabi. Napa? Ya kayak ini tadi. Bilanya masuk WC batis kiri, bilanya apa? Bilanya masuk batis kiri, keluar batis kanan. Nah kayak ini Nabi. Nah jadi bila lihat lawan Nabi ini di dunia ini latihannya dulu. Mudah-mudahan Rasulullahnya kena betampai melihat kena nang celaka ini pion orangnya di hadapan kena, tapi kita kada melihat. Adalah nak itu ada kena. Nah mudah-mudahan kita ini melihat kena ya kalau ya lebih pelan. Itu nikmat yang besar kena. Bilanya orang tuh masuk surga kalah nikmat-nikmat yang lain tuh apa aja kena di surga tuh isinya kada lo. Bila sudah Rasulullah di situ. Nah itu luar biasanya. Makanya Rasulullah tuh rela berdudi sidin masuk surga. Nah, biar Rasulullah tuh berdudi jadi sidin umatku habisakan. Kenapa? Supaya umat ini menikmati apa nang di dalam surga. Bilanya sudah nikmat nyaman kenanya Rasulullah. Ada kalau pingin lagi itu kena. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan dimasukkan dalam surga berkah Rasulullah. Nah, karena Rasulullah itu surga itu ampun Nabi. Surga itu ampun Nabi, dijulung Tuhan sudah. Nah, kuncinya apa macam kan. Nah itu. Jadi mendahulukan masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Itu pertama sunnah. Yang kedua waktu hendak masuk sunat mengata. Ini hendak masuk Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Nah ayo amalkan ini, baca ini munnya hendak masuk surga. Nah ya. Jadi orang mengamalkan sunnah Nabi ini bilanya istiqomah bujur-bujur ya kah masuk surga. Nah, walaupun umpama nang masuk WC keluar WC nih jadi baca amalannya tadi, artinya ada juga nang diamalkan kan sunnah Nabi nih. Jadi ini, nah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Artinya apa? Dengan nama Allah hai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dengan engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi berdoa kita. Nang ketiga setelah keluar sunat mengata. Nah imbah keluar tadi, keluar batis kanan lalu membaca napa? Kufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Nah ini doanya, doa keluar WC. Nah cuma membacanya di luar imbah kita keluar. Gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Artinya menuntut aku akan kemaafan engkau. Artinya apa? Ulun minta ampun ya Allah lawan pian. Nah. Alhamdulillahilladzi, semua puji bagi Allah Tuhan yang menghilangkan penyakit. Nah, ya Allah. Makanya Imam Ghazali ketika kotoran kita itu keluar, baik buang air besar atau air kecil, hati kita itu bersyukur lawan Tuhan. Alhamdulillah. Sunat kita dalam hati kita bersyukur lawan Tuhan. Nah itu. Jadi tugas kita, gawian kita dalam WC itu adalah zikrullah, mengingat lawan Tuhan, bersyukur lawan Tuhan. Bah keluar alhamdulillah. Di mana?
di dalam hati. Nah, jangan disuarakan, jangan, kada boleh. Kalau mbah keluar, keluar. Alhamdulillah. Nah, itu kada boleh. Nah, Tuhan yang menghilangkan penyakit daripadaku dan mensehatkan akan aku. Ya kah? Nyaman, sehat kita. Yang keempat, aturan masuk atau di dalam WC itu apa? Sunnatnya jangan berkata-kata. Nah, jangan berteleponan dulu. Dan bermain-main, main game. Ada gawian dalam WC jan. Bermain-main selama dalam WC. Nah, jadi dalam WC itu, iya kah? Fokus itu aja. Jangan berpandir, iya kah? Dan jangan bermain-main. Yang kelima, hendaklah memakai alas kaki bersandal. Ayo. Adalah sandal di WC. Ya kadada bermodal 10.000. Sandal Nippon. Nah, sandal jepit. Sandal jepit nukar 10.000 kah? 11 kah? 12 kah? Nah. Jadi sunatnya apa? Pakai sandal, pakai alas kaki. Dan menutup kepala. Nah, jadi kepala tutup handuk kah, karudung kah, kopiah buruk kah, apakah? Nah, nek. Kenapa jadi disuruh bertutup kepala? Supaya terhindar daripada kamih syaitan, kamih jin. Nah, itu. Mudahan kita kau mengamalkan ini. Nah, ini diamalkan. Jadi masuk bebacaan, keluar bebacaan. Katakan. Masuknya pakai sandal, pakai tutup kepala. Yang keenam, jangan membawa ayat-ayat Quran atau nama-nama Allah, nama-nama malaikat, nama-nama para nabi dan rasul. Jangan. Apalagi malaikat Israel. Nah, itu jangan. Kalau disarikinya, apa jadinya nih Israel nih namaku dibawa ke WC. Kalau pindah sariknya, cabutnya roh kita. Nah, jadi jangan membawa apa? Ayat-ayat Quran, nama-nama Allah, ya kan? Sifat-sifat Allah. Nah, nama-nama Allah, nama-nama Nabi, Rasul, malaikat, ya kan? Jangan dibawa di dalam WC. Nah, itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nang bisa kita baca ulun binta halal minta ridho pun maaf dunia akhirat nampen badataan. Pelajaran berikutnya yaitu hadas. Nah, masalah hadas. Mudah-mudahan Allah berkah kita bermajlis, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, muslimin muslimat barataan. Mudahan kita sehat zahir batin, mudahan kita selamat zahir batin, mudahan kita panjang umur, berkah umur, berkah rezeki. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah, kabul hajat dunia akhirat. Mudahan kita hidup beriman di dalam takwa kepada Allah, mati husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق وقدره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزية في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هاون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من الذين هم وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله بالسيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم